Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Hasan dengan NIM 21040450138 dari Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Makassar. Nah, pada video kali ini saya akan membuat video penjelasan mengenai tahap kegiatan bimbingan kelompok. Nah, di mana ini merupakan tugas dari mata kuliah teori BK kelompok. Nah, untuk itu silakan menyimak video berikut ini. Nah, pada tahap kegiatan bimbingan kelompok ini merupakan tahap ketiga dari 4 tahap dari kegiatan bimbingan kelompok. Nah, di mana tahap ini merupakan tahap ketiga sekaligus tahap inti dari kegiatan bimbingan kelompok. Nah, di mana dalam tahap ketiga ini hubungan antara anggota kelompok itu tumbuh dengan baik, di mana nantinya itu anggota kelompok itu akan saling tukar pengalaman dalam bidang suasana perasaan yang terjadi, adanya penguatan, terus penyajian dan pembukaan diri berlangsung dengan bebas. Nah, di mana masing-masing anggota kelompok ini nantinya secara bebas mengemukakan masalah yang akan dibahas terlebih dahulu. Kemudian anggota ini membahas masing-masing masalah secara mendalam dan tuntas. Akhirnya tahapan ini adalah dihasilkan solusi atau penyelesaian. Nah, di mana tujuan dari tahap kegiatan kelompok ini yaitu untuk menghasilkan solusi atau penyelesaian masalah atas permasalahan yang telah dibahas oleh anggota kelompok ini. Nah, adapun tahapan-tahapan pada tahap kegiatan ini itu ada beberapa tahap. Ya, yang pertama itu pemimpin kelompok mengemukakan topik bahasa yang telah dipersiapkan. Nah, jadi nantinya anggota kelompok itu mengemukakan masalah pribadinya. Misalnya masalah ini, kemudian dimusyawarahkan. Nah, setelah dimusyawarahkan maka disepakatilah bahwasalnya kita akan membahas masalah si A, kemudian masalah si B, masalah si C, masalah si F, dan seterusnya. Nah, apabila sudah disepakati bahwa misalnya masalah si B yang akan kita bahas, maka guru BK itu mengemukakan bahwa asalnya topik yang kita bahas adalah masalah si B itu kepada seluruh anggota peserta atau seluruh anggota kelompok. Nah, yang kedua itu menjelaskan pentingnya topik tersebut dibahas dalam kelompok. Nah, menjelaskan pentingnya ini, nah di mana nantinya pemimpin kelompok itu menyampaikan mengapa topik si B ini perlu kita bahas, perlu kita angkat pada pertemuan kali ini. Nah, di situ mungkin anggota kelompok itu bisa menyampaikan apa yang dia lihat dari ekspresi atau setelah bersama dengan anggota si B ini apa yang terjadi terkait masalah-masalah yang pernah dialami. Yang ketiga itu tanya jawab tentang topik yang dikemukakan pemimpin kelompok. Dan nantinya itu setiap anggota kelompok itu bisa bertanya mengenai misalnya permasalahan si B, si A ini bertanya mengapa permasalahan si B ini begini-begini. Dan nantinya akan ada sesi tanya jawab mengenai permasalahan atau topik yang akan dibahas. Yang keempat itu pembahasan topik tersebut itu secara tuntas oleh anggota kelompok kepada anggota yang masalahnya dibahas. Nah, di mana kemudian masalah dari anggota yang akan dibahas itu akan dibahas secara mendalam, meluas, dan tuntas. Nah, misalnya ya, kalau sudah menyepakati masalah si B, nah guru BK itu akan meminta anggota si B tersebut itu untuk menyampaikan deskripsi dari masalah yang dialami. Kemudian setelah disampaikan, barulah peran guru BK untuk mengarahkan anggota kelompok untuk menganalisa, mengenali, menasihati, atau menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kepada si B ini. Nah, itu kembali kepada poin ketiga. Nah, selanjutnya itu ada selingan. Nah, selingan di sini itu boleh dengan permainan, yel-yel, menyanyi, dan lain sebagainya. Nah, mungkin lebih istilah sekarangnya itu disebut dengan ice breaking. Nah, di selingan ini tidak harus berada di akhir. Nah, boleh di tengah-tengah kegiatan. Nah, ini apabila
mungkin anggota-anggota kelompok ini sudah merasa capek, jenuh atau lesu dalam kegiatan ini, mungkin bisa diberikan selingan berupa yel-yel atau ice breaking. Nah, ini juga boleh diadakan di akhir-akhir, tergantung dari bagaimana kondisi dalam kegiatan kelompok ini. Selanjutnya itu menegaskan komitmen para anggota kelompok. Nah, artinya apa yang sudah dibahas tadi itu bagaimana kita daripada anggota kelompok ini terhadap apa yang sudah dibahas di tahap kegiatan ini. Nah, apa yang sudah dibahas di tahap ini nantinya pemimpin kelompok ini akan menegaskan komitmen daripada anggota bagaimana kedepannya ini. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai penjelasan terkait pada tahap kegiatan bimbingan dan konseling kelompok ini. Mungkin untuk lebih memperjelas lagi, saya akan sertakan contoh dari penerapan kegiatan ini. Untuk itu silakan menyimak contoh berikut ini. Apakah kalian siap mengikuti kegiatan selanjutnya? Siap. Miss minta kalian untuk mengemukakan topik permasalahan apa yang akan kita bahas dalam kegiatan konseling kelompok pada hari ini. Ya, dari sebelah kiri Miss mungkin. Bullying, Miss. Bullying, soalnya isu bullying itu lagi happening di sosial media. Oke. Kalau saya malas belajar, Miss. Belajar ya. Kalau saya intimidasi, Miss, bullying. Soalnya bullying sering terjadi pada kalangan pelajar dan sangat berdampak buruk untuk bagi korban bullying. Kalau saya sih Miss tentang manajemen, soalnya saya ini tipe orang suka shopping. Jadi misal ruangan saya macet, positif, saya gimana gitu. Kalau saya sih juga memiliki masalah bullying. Kalau saya sendiri sih soal motivasi belajar nih, karena belajar itu sangat penting. Kalau saya bullying, karena bullying itu terkadang pernah saya membuli orang, terus orang juga pernah membuli saya. Menjadi saling bully Ya, gitu. Oke. Setelah Miss mendengarkan pendapat kalian, menilik ya. Sepertinya topik permasalahan yang akan kita bahas pada hari ini tentang bullying. Bukan berarti kalau keduanya itu topik permasalahan itu nggak dibahas, enggak. Ya, akan dibahas di lain kesempatan pada kegiatan berikutnya. Ya, apakah kalian setuju? Yang akan kita bahas hari ini adalah tentang topik permasalahan bullying. Setuju. Setuju ya. Nah, apa sih yang kalian ketahui tentang bullying itu? Ada yang mau berpendapat atau memberi Saya, Miss. tahu? Oke, silakan. Menurut saya, bullying itu adalah suatu sifat yang sangat tidak terpuji dan sangatlah berdampak pada yang terkena bullying. Dampaknya sangat besar yang kamu ketahui itu ya. Kamu pernah mengalami bullying? Pernah, Kapan itu? pada saat saya duduk di bangku sekolah dasar, saya sempat ngalamin bullying dan itu sempat membuat saya depresi sampai tidak mau sekolah dan keluar rumah pun sungkan. Selalu merasa ketakutan. Takut ya. Nah, itu nak ya. Nanti akan kita bahas pada bagian akibat ya. Selanjutnya, apa yang kalian ketahui tentang bullying? Ada lagi yang mau berpendapat? Saya Miss, Jihan, oke. menurut saya bullying itu suatu ancaman yang dilakukan terus-menerus oleh satu orang ataupun berkelompok. Biasanya bullying itu terjadi karena ada satu individu ataupun kelompok yang merasa dirinya paling hebat dan ingin dan suka merendahkan orang lain. Di kelas kamu ada yang seperti itu? Ada Miss. Ada beberapa ya. Ya. Oke, makanya kita angkat ini, kamu minta angkat ini ya. Oke. Bagus, selanjutnya ada lagi. Miss, Yaftira, silakan nak. bagi saya bullying itu adalah sesuatu yang bersifat agresif. Jadi bisa menimbulkan masalah yang sangat besar bagi seseorang individu tersebut atau individu lainnya. Oke. Tadi Miss sudah mendengarkan ya tentang pendapat kalian apa itu bullying. Nah, Miss akan menyimpulkan apa sih sebenarnya bullying itu. Jadi, bullying itu adalah suatu perilaku yang agresif, tentu saja tidak sopan. Itu bisa berbentuk verbal, kata-kata,
ataupun nonverbal. Jadi maksudnya fisik. Ya, bullying ini bisa berkaitan dengan bentuk tubuh atau ciri fisik seseorang, ras, ya, agama, seperti itu. Yang ingin Miss tanyakan adalah apa sih penyebab bullying itu? Pasti ada penyebabnya kan? Nah, siapa kira-kira yang mau mengemukakan pendapatnya? Saya. Oke, mantap. Menurut pribadi saya, bullying itu bisa terjadi mungkin karena dengan keirian, dengan bakat, baik itu sekolah, dalam belajar, ataupun di luar sekolah. Oke, karena ada rasa iri ya. Selanjutnya, siapa yang mau mengemukakan pendapat? Saya Miss. Oke, Sadwi. Mungkin dia kurang perhatian, seperti yang Marta tadi cerita, dia mempunyai bakat tapi temannya iri seperti Marta. Mungkin yang membuli itu belum tentu dia bisa bernyanyi atau bisa musik lainnya. Itu mungkin dia kurang perhatian dan Apa yang dikatakan teman kalian tuh udah bagus ya, udah masuk itu sebenarnya. Jadi bullying itu bisa terjadi merasa dia yang paling, aku yang paling cantik, aku yang paling pintar di kelas, orangnya tuh nggak ada apa-apanya. Ya, bisa juga karena iri, dia iri melihat kemampuan orang lain. Bisa juga apa yang dikatakan tadi dia butuh perhatian, kurang perhatian. Mungkin itu dari orang tuanya atau dari orang-orang yang dia sayangi. Nah, Miss ingin tahu, menurut kalian bagaimana dampak atau akibat dari bullying itu? Dari sebelah kanan Miss mungkin Sadri. mungkin dia bisa jadi pendendam, Miss. Pendendam ya? Pendendam. Oke. Malah bisa bunuh diri, Miss. Menjadi pemurung mungkin, Menjadi tidak percaya diri, takut dan tidak mau sekolah lagi. Depresi, Kecemasan yang berlebihan. Stres. Jadi nak ya, apa yang kalian katakan itu sebenarnya sudah betul semua dan bagus. Tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Jadi dampak atau akibat dari bullying itu sangat besar. Ya, pertama dia bisa stres, orang yang kena bullying. Kemudian bisa menjadi dendam. Kemudian bisa depresi yang berdampak panjang. Atau mungkin yang paling parah itu bisa sampai ke